Nah, pada saat ini kita belajar tentang yang namanya layout, tetapi kita bagi menjadi beberapa bagian ya pada video saat ini. Bagian layout yang akan kita pelajari adalah mengenai containers. Silakan buka documentation dan kunjungi menu layout di sebelah kiri. Jadi ada beberapa nanti yang akan kita bahas di bagian layout ini. Yang pertama nanti ada containers yang saat ini akan kita pelajari. Selanjutnya adalah bagian responsive breakpoints gitu ya. Dan berikutnya adalah grid ya. Di bagian grid nanti kita pelajari tentang bagaimana mengatur konten dari halaman web. Baik, yang pertama tadi kita bahas tentang kontainer. Nah, jadi kalau di Indonesia kan atau bahasa Indonesianya containers adalah sebuah bungkus atau kerangka yang melindungi konten atau websitenya gitu ya. Nah, dari keseluruhan browser, artinya ketika kontainer ini di-set gitu ya, lebarnya, itu dia akan menyesuaikan dengan ukuran browser tersebut. Baik itu nanti dia akan eee, 100% lebarnya sesuai dengan ukuran browser atau ada jarak marginnya di kedua sisinya, kanan dan kiri. Itu kita bisa atur sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, secara umum containers dalam Bootstrap itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kontainer saja yang tidak memiliki, nama tambahan gitu ya. Nah, dia akan menyediakan, margin atau jarak, browser ke kontennya. Sehingga nanti masih ada, jarak di sana dan itu sudah ditentukan oleh Bootstrap-nya. Kemudian yang kedua adalah kontainer tipenya fluid. Nah, kalau fluid ini dikatakan adalah, 100%. Artinya ini adalah selebar total 100% dari ukuran browser. Oke. Yang ketiga ada kontainer breakpoint. Nah, breakpoint-nya ini nanti akan digantikan dengan, kode-kode atau, sandi ya, sandi yang mengarahkan kita sesuai dengan ukuran-ukuran dari breakpoint-nya. Breakpoint itu maksudnya adalah sebuah, eee, ukuran yang akan mengubah sebuah desain atau layout gitu ya dari halamannya berdasarkan yang sudah ditentukan oleh Bootstrap. Jadi ada beberapa ini ya, extra small gitu ya, kurang dari 576 pixel, kemudian small itu lebih dari sama dengan 576 pixel sampai ini ya 768, 767 ya berarti ya. Kemudian yang medium ini adalah dari 768 sampai 991. Kemudian yang large adalah 992 sampai 1199 gitu ya. Dan yang extra large adalah di atas dari 1200 pixel. Nah, artinya ketika kita ingin nanti membuat breakpoint-nya menggunakan tipe yang mana, kita tinggal menambahkan di belakang kontainer. Jikalau ingin memilih ya yang extra small, kita tidak perlu memberikan embel-embel di belakangnya. Jadi ini yang default yang pertama nih sebenarnya sudah include extra small. Sehingga maksudnya gimana nih? Dia akan 100% ketika dia ukuran layarnya di bawah 576. Tetapi ketika di angka ini 576 ke atas, dia akan memiliki lebar kontainer sebesar 540 pixel dan seterusnya. Jikalau yang berikutnya misal kita pilih yang XL ya. Artinya pada saat ini extra small, small, medium, dan large, lebar kontainernya itu adalah 100% ya. Tetapi pada saat dia ukuran layarnya adalah lebih dari 1200 pixel, lebih dari sama dengan 1200 pixel ya, dia akan membuat sebuah ukuran kontainer sebesar 1140 pixel. Nah, yang terakhir adalah tadi yang kedua ini kontainer fluid.
Nah, fluid ini dimaksudkan semua ukuran breakpoints-nya itu dia memiliki ukuran kontainer sebesar 100% atau selebar ukuran dari layar browsernya. Ya, seperti itu maksudnya. Baik, kita coba untuk menggunakan kontainer ini ya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah project bernama Bootstrap Web dan kita sudah juga membuat satu file index HTML. Kita coba buka lagi index HTML-nya. Nah, kita sudah membuat navbar kemarin ya dan satu buah tag H1. Nah, pada kesempatan ini kita akan menambahkan satu komponen lain yang bernama ini ya, Jumbotron. Jadi searching saja di kolom pencarian pada documentation Jumbotron. Nah, kita pilih yang bagian fluid Jumbotron. Silahkan di-copy codingnya yang sederhana saja ya. Oke. Setelah itu kita letakkan untuk menggantikan H1 ya, kita taruh di posisi H1. Oke. Hasilnya sebelum kita gunakan kontainer adalah seperti ini. Ya. Jadi dia memiliki navbar yang full ya, 100%. Walaupun ini belum kita set sebagai fluid gitu ya, kontainernya, tetapi pada prinsipnya Bootstrap sudah melakukan default ukuran komponennya itu 100% dari ukuran browser, terutama pada bagian komponen navbar dan Jumbotron. Nah, sehingga penting kiranya kita coba mengetahui bagaimana nanti reaksi dari penggunaan kontainer ya. Yang pertama tadi kita coba kontainer saja ya. Nah, ini saya akan coba kontainernya ini membungkus semua bagian, baik itu navbar dan Jumbotron. Sehingga saya akan meletakkan kontainernya itu di posisi paling luar. Artinya dia membungkus semua bagian navbar dan Jumbotron. Kita tinggal buat sebuah kelas saja menggunakan tanda titik container ya. Ini memfungsikan emmet ya. Kalau teman-teman belum tahu emmet, silahkan tonton video bagian HTML di part Visual Studio Code ya, instalasi Visual Studio Code dan extensionnya. Nah, tadi kita sudah buat kelas container, kemudian tutup div-nya kita pindah di bagian bawah Jumbotron. Ya, saya rapikan codingnya. Setelah itu, kita lihat, ya dia membuat jarak tepi. Nah, jaraknya ini sudah diatur oleh Bootstrap, ya. Sehingga kalau misalnya kita kecilkan ukuran browsernya juga tetap mengikuti. Oke. Nah, itu yang kontainer saja. Oke, kita kembali ke layout ya. Nah, yang kedua, kita coba menggunakan container fluid. Nah, di mana nanti dia akan memberikan jarak 100%. Tentunya ini juga akan mempertimbangkan semua ukuran yang merupakan responsive breakpoint. Jadi dia lebarnya itu semua total 100% dari ukuran browser. Kita tinggal berikan satu kata fluid di sini ya. Tetapi, masih ada tetapinya ya. Di dalam versi ini hasilnya itu tidak benar-benar 100%. Saya nggak ngerti kenapa tidak 100% seperti ini. Padahal di dalam pernyataannya bahwa di sini dikatakan lebarnya itu adalah 100% ya. Ini ya. Lebarnya adalah 100% pada semua breakpoint. Tetapi ada caranya atau tekniknya agar itu benar-benar terjadi 100%. Kita tambahkan kelas tambahan di sini ya yang namanya p strip 0. Maksudnya ini padding 0. Nah, kalau sudah kita buat seperti itu ya, dia hasilnya bisa 100%, benar-benar 100%. Kenapa harus kita tambahkan P0?
Nah, kita coba ulangi ya, kita tutup dulu. Kita kembali ke browser, kita inspect element. Ketika kita lakukan inspect element, ya, kita lihat bagian ini, bagian kontainernya ini. Nah, ketika kita sudah menggunakan container fluid, ya, dia masih memberikan padding right sebesar 15 pixel dan padding left sebesar 15 pixel. Andai kita hilangkan ini ya, nah dia langsung 100%. Artinya, kita perlu mengenolkan padding dengan cara seperti ini tadi. Ini ada cara singkatnya di Bootstrap, tinggal ketik p strip 0. Oke, kita save, kita kembali. Nah, dia hasilnya adalah 100% dari ukuran browser. Oke, selanjutnya, yang ketiga, itu adalah kontainer berdasarkan breakpoint. Nah, ini cara penerapannya hanya tinggal menambahkan eh, kode-kode breakpoint-nya ya, baik itu SM, MD, LG, atau XL. Silahkan dicoba, ya misalnya kita akan membuat yang ini aja, yang tengah-tengah ya, yang medium ya. Sehingga nanti kita coba pada bagian yang small, apakah benar-benar dia 100%. Kemudian kita tes browsernya seukuran 768 ke atas, apakah dia benar-benar 720 pixel, ya. Oke, kita ganti di sini MD. Kita lihat hasilnya. Ya, ini masih di ukuran layar sekitar, sebentar, saya cek ukuran layarnya. Itu, lihat pojok kanan atas kelihatan ya. Ini ukuran layarnya adalah 1440 ya, maaf. Kemudian kalau misalnya kita lakukan tadi ini kan 1140 ya. Artinya tadi kalau layar saya adalah 1440, itu masih tergolong extra large. Artinya kontainernya dia menyiapkan sebesar 1140 gitu ya. Kita lihat apakah betul ukuran kontainernya adalah sekian gitu ya. Ada pernyataan di sini, kita lihat ukurannya di sini ya, di kontainernya. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan bahwa max width-nya 1140, artinya ini pada saat kita gunakan yang MD. Kemudian kita tes lagi. Pada saat ukuran dari layarnya adalah ya hanya sekitar 992 sampai 1199. Anggap kita coba ukuran layarnya sekitar 1000 ya. 1000 pixel ya, kita kecilkan sekitar 1000. Ya, ini ya, sekitar 1000. Oke. Nah, ini masih ukuran 1000. Nah, dia masih sekitar berapa nih MD-nya? Nah, dia menjadi 960 sesuai yang ada di tabel pada Bootstrap. Oke. Pada saat ukuran layar sekitar 768 sampai 991, kita coba lagi. Kita kecilkan. Sorry. Ya, sekitar ini ya. Nah, dia max width-nya hanya sebatas 720 pixel. Kita lihat ya. Oke, di 720 pixel. Dan pada saat 576 575 berarti ini ya, 575 ke bawah gitu ya, dia 100%. Kita coba lagi. Kita kecilkan dari 575. Oke, lihat sebelah kanan atas itu ya. Nah, dia 100%. Ini kok masih belum ada jaraknya. Nah, karena kita tadi nggak pakai P0. Kita kasih sekarang di sini ya. P strip 0 untuk menolkan margin. Nah, jadi dia 100% pada ukuran sekitar 500-an pixel. Oke, sampai paling kecilnya.
Kalau kita besarkan lagi, seperti itu dia kembali. Nah, oke. Jadi ini adalah cara mengoperasikan containers dalam Bootstrap. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk kontainer. Kita lanjutkan mengenai responsive breakpoints nanti di video berikutnya. Terima kasih.